Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hatimu hari ini? Apakah akhir-akhir ini kamu sering merasa sendirian? Di tengah keramaian, kamu tetap merasa sepi. Di tengah banyak orang, kamu tetap merasa tidak benar-benar dimengerti. Ada kalanya kamu ingin bercerita, namun tidak tahu kepada siapa. Ada kalanya kamu ingin menangis, namun memilih memendam semuanya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Lalu perlahan muncul pertanyaan di dalam hati. Ya Allah, mengapa aku harus menjalani semua ini sendirian? Mengapa orang-orang yang dulu begitu dekat kini satu persatu menjauh? Mengapa aku merasa seolah tidak ada yang benar-benar memahami isi hatiku? Sahabatku, jika hari ini kamu sedang berada dalam fase kesendirian, maka jangan buru-buru menganggap bahwa hidupmu sedang dihukum. Karena bisa jadi, kesendirian yang sedang kamu jalani bukanlah bentuk penolakan dari Allah, melainkan ruang yang sedang Allah siapkan untuk membentuk jiwamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Seringkali kita menyamakan kesendirian dengan penderitaan, padahal keduanya berbeda. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sangat kesepian. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana dan tidak banyak teman, tetapi hatinya begitu tenang. Kesendirianlah bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika hati merasa jauh dari Allah. Karena selama Allah ada di dalam hati, tidak ada kesendirian yang benar-benar kosong. Justru di saat-saat sunyi itulah kita sering mendengar suara hati kita dengan lebih jujur. Yang kedua, Allah kadang menjauhkan manusia agar kita lebih dekat kepadanya. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika semua orang menjauh, justru doa-doamu menjadi lebih panjang, sujudmu menjadi lebih lama, hatimu menjadi lebih lembut, air matamu lebih mudah jatuh ketika mengingat Allah. Semua itu bukan kebetulan. Kadang Allah mengurangi sandaran kita kepada manusia agar kita belajar menggantungkan seluruh harapan hanya kepadanya. Karena manusia bisa pergi, namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus mencarinya. Yang ketiga, kesendirian adalah waktu terbaik untuk mengenal diri sendiri. Dalam kesibukan, kita sering lupa bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang perlu kita perbaiki? Kemana arah hidup kita? Namun ketika sendirian datang, Allah memberi kesempatan untuk merenung, melihat kembali perjalanan hidup, mengakui kelemahan, menyusun harapan, dan memperbaiki hubungan dengannya. Kesendirian yang dijalani dengan benar akan melahirkan kedewasaan. Yang keempat, tidak semua orang harus menemanimu dalam setiap fase kehidupan. Kita sering berharap semua orang yang hadir akan tetap tinggal, namun kehidupan mengajarkan hal yang berbeda. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan pelajaran, ada yang hadir untuk menemani satu fase, ada yang pergi agar kita belajar ikhlas, dan ada pula yang dipertemukan kembali pada waktu yang lebih baik. Jangan memaksa semua orang tetap berada di sisimu, karena Allah lebih mengetahui siapa yang pantas menemanimu dalam perjalanan menuju kebaikan. Yang kelima, jiwa yang kuat seringkali dibentuk dalam kesunyian. Lihatlah pohon yang tumbuh tinggi. Sebelum batangnya menjulang ke langit, akarnya tumbuh dalam gelapnya tanah. Tidak terlihat, tidak dipuji, namun justru di sanalah kekuatannya dibangun. Begitu pula manusia. Seringkali Allah membentuk jiwa yang kokoh bukan di tengah tepuk tangan, melainkan dalam kesendirian,
dalam doa yang hanya didengarnya, dalam air mata yang tidak diketahui siapapun, dan dari sanalah lahir pribadi yang benar-benar kuat. Yang keenam, Allah sedang menjaga hatimu dari ketergantungan kepada manusia. Kadang kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, merasa tenang jika dipuji, merasa berharga jika diperhatikan, merasa bahagia jika selalu ditemani. Padahal semua itu bisa berubah kapan saja. Karena itu Allah mengajarkan bahwa sandaran sejati hanyalah Dia. Ketika hatimu belajar bergantung kepada Allah, maka kepergian manusia tidak lagi menghancurkan hidupmu. Yang ketujuh, kesendirian mengajarkan keikhlasan. Tidak ada yang melihat perjuanganmu. Tidak ada yang memuji ibadahmu. Tidak ada yang mengetahui air matamu. Dan justru disitulah keikhlasan tumbuh. Karena kamu melakukan semuanya hanya karena Allah, bukan demi pujian, bukan demi pengakuan, melainkan karena ingin menjadi hamba yang dicintainya. Yang kedelapan, jangan menganggap dirimu tidak berharga. Saat merasa sendiri, seringkali muncul pikiran, mungkin aku memang tidak penting, mungkin aku tidak berarti bagi siapapun. Namun pikiran seperti itu tidak benar. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang menemanimu. Nilai dirimu berasal dari Allah yang menciptakanmu. Dan jika Allah telah memuliakanmu sebagai hambanya, maka tidak ada alasan untuk merendahkan dirimu sendiri. Yang kesembilan, Allah sedang menulis kisah yang berbeda untukmu. Tidak semua orang dipanggil melalui jalan yang sama. Ada yang dibentuk melalui kelimpahan, ada yang dibentuk melalui kekurangan, ada yang dibentuk melalui keramaian, dan ada pula yang dibentuk melalui kesendirian. Karena Allah mengetahui jalan mana yang paling baik untuk membentuk setiap jiwa. Maka jangan iri kepada perjalanan orang lain, karena kisahmu sedang ditulis oleh penulis takdir yang paling sempurna. Yang ke-10, kesendirian membuatmu lebih peka terhadap orang lain. Orang yang pernah merasa sendiri biasanya lebih mudah memahami kesedihan orang lain. Ia lebih mudah mendengarkan, lebih mudah berempati, lebih mudah menguatkan, karena ia pernah merasakan bagaimana rasanya berjalan tanpa banyak teman. Dan pengalaman itulah yang kelak membuatmu menjadi cahaya bagi orang lain. Yang ke-11, Allah sedang menyiapkan amanah yang lebih besar. Mungkin hari ini kamu belum memahami mengapa harus melewati masa-masa sunyi. Namun bisa jadi Allah sedang membentuk kapasitas hatimu. Karena seseorang yang akan menguatkan banyak orang harus terlebih dahulu belajar menguatkan dirinya sendiri. Seseorang yang akan menenangkan banyak hati harus terlebih dahulu mengenal bagaimana rasanya kegelisahan. Semua proses itu sedang Allah siapkan. Yang ke-12, jangan menutup hatimu dari harapan. Meskipun hari ini kamu merasa sendiri, bukan berarti selamanya akan seperti itu. Allah mampu mempertemukanmu dengan orang-orang yang baik, dengan sahabat yang tulus, dengan lingkungan yang mendekatkanmu kepadanya, dengan keluarga yang saling menguatkan. Namun sebelum semua itu datang, Allah ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya orang yang di sekelilingmu, melainkan pada dekatnya hatimu dengan Allah. Yang ke-13, akan datang hari ketika kamu bersyukur pernah melewati kesendirian. Suatu hari nanti ketika hidupmu berubah, kamu akan melihat kembali masa-masa sunyi itu, lalu berkata, "Ya Allah, ternyata kesendirian itu bukan hukuman. Ternyata Engkau sedang membentukku."
Ternyata melalui masa-masa itulah aku belajar mengenalmu lebih dekat. Ternyata semua air mata itu tidak pernah sia-sia. Dan saat itulah kamu akan bersyukur atas setiap detik yang dahulu terasa begitu berat. Yang ke-14, Allah selalu menemanimu. Mungkin manusia tidak selalu ada, mungkin sahabat datang dan pergi, mungkin keluarga tidak selalu memahami, namun Allah selalu bersama hambanya. Dia mendengar setiap doa, melihat setiap air mata, mengetahui setiap luka, dan tidak pernah meninggalkanmu meskipun seluruh dunia terasa menjauh. Jika kamu memiliki Allah, maka sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk menikmati proses ini. Jika hari ini kamu sedang menjalani kesendirian, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, lalu katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jika kesendirian ini adalah jalan untuk mendekat kepadamu, maka kuatkanlah aku. Jika kesunyian ini adalah caramu membentuk jiwaku, maka jadikanlah aku hamba yang sabar. Aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya bahwa setiap proses memiliki hikmah. Dan aku percaya bahwa suatu hari nanti aku akan memahami mengapa harus melewati semua ini." Sahabatku, jangan takut ketika hidup terasa sepi. Karena banyak jiwa yang besar lahir dari ruang-ruang kesunyian. Banyak hati yang kuat dibentuk dalam air mata yang tidak diketahui manusia. Dan banyak orang yang kelak mampu menguatkan sesamanya. Justru pernah melewati masa ketika mereka merasa tidak memiliki siapa-siapa. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah menjaga hatimu. Karena Allah sedang membentuk sesuatu yang indah di dalam dirimu. Jika hari ini kamu sedang menjalani perjalanan yang terasa sunyi, jangan menganggap dirimu ditinggalkan. Jangan menganggap hidupmu tidak berarti, karena Allah sedang bekerja di dalam hatimu, sedang membersihkan jiwamu, sedang menguatkan imanmu, dan sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang kelak membawa ketenangan bagi banyak orang. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa kesendirianlah bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan ruang yang Allah gunakan untuk membentuk hati yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Maka jangan takut menjalani proses ini, karena bersama Allah tidak ada kesunyian yang sia-sia. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah memenuhi hatimu dengan ketenangan, menjadikan setiap kesendirianmu sebagai jalan menuju kedekatan dengannya, mempertemukanmu dengan orang-orang yang membawa keberkahan, dan menjadikan hidupmu sebagai cahaya yang menginspirasi banyak jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.